Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak Indonesia kawan-kawan. Ini di studio podcastnya Multipos ya. Sebenarnya kita bisa diskusi di depan dan di sini. Cuman saya ambil di sini karena kameranya masih on. Tadi kita siaran, kita upload di channelnya Multipos Creative Media mengenai IT ya. Nah sekarang saya akan menjawab, mumpung ada pertanyaan, dan ini pertanyaannya dari Timor Leste. Jadi alhamdulillah channel Dok Puyo ini tidak cuma di Indonesia saja, banyak yang teman-teman dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Taiwan, semuanya pokoknya saya lihat itu yang terdaftar hampir sekitar 15 negara, alhamdulillah. Dan ini kebanyakan mungkin teman-teman yang dari TKI ya, dari TKI ataupun yang asli di negara itu tapi warga negara Indonesia karena kita masih berbahasa Indonesia. Nah, ini dari Timor Leste, namanya Ibu Mila. Yang ini saya harus jawab karena mungkin ini yang dialami oleh teman-teman di daerah yang tidak ada pakan atau semacamnya yang agak susah. Nah, ini Ibu Mila, ini katanya pecinta puyuh dari Timor Leste. Maaf pagi Pak mengganggu, sebelumnya Pak minta maaf, saya pemula pemelihara puyuh. Nomor Bapak saya ambil dari YouTube ya, nomornya diambil dari YouTube. Dan biasanya saya letakkan di bawah. Puyuh saya totalnya 206 ekor, tapi telurnya kemarin pada drop. Hampir setiap hari tidak ada telur. Selama 2-3 minggu tidak bertelur, baru kemarin, ini saya pakai headphone ya coy. Saya headphone tak balik. Saya masih pakai belangkon, oke, nggak usah pakai ginian. Baru kemarin lagi, itu pun belum maksimal. Katanya selama 2-3 minggu tidak bertelur. Saya mau minta bantuan bagaimana cara agar puyuhnya bisa bertelur saya maksimal. Nah, kemarin saya nanya, Bu, apakah pakan sering diganti atau sering ganti tempat atau ganti treatment yang lain? Itu ternyata memang benar. Di Timor Leste, di daerahnya Bu Mila ini ternyata tidak ada pakan yang sejenis. Jadi pakannya itu tidak semuanya ready. Jadi pakan merek A, merek B, merek C, merek D gitu. Gonta-ganti terus. Dan ternyata itu yang memang membuat burung tidak mau bertelur. Ya, tahu sendirilah teman-teman yang sudah lama beternak puyuh, ketika kita mengganti pakan A dengan pakan B tentunya walaupun kandungannya dilihat hampir sama tapi memang tidak mau, jadi burung itu memang adaptasinya lama. Nah itu yang dialami Bu Mila juga ternyata itu benar yang saya curigai. Dan yang kedua, sering dipindah-pindah, jadi beliaunya ketika membersihkan burung kadang dipindah. Itu jadi masalah juga. Nah solusinya Bu Mila itu memberikan perangsang telur, itu baru bisa bertelur katanya. Dan kalau enggak itu, enggak bisa. Nah teman-teman yang mengalami hal yang sama, maksudnya saya ini mungkin tidak memberikan solusi tapi memberikan sebuah alternatif yang lain. Kalau misalkan teman-teman di daerahnya itu tidak ada pakan puyuh, jangan beternak puyuh. Simple kalau saya. Kenapa? Karena puyuh itu berbeda dengan ayam. Kandungan puyuh proteinnya hampir 25 protein yang 25% ya. Harus ada kandungan protein. Dan kontinuitas konsisten itu penting bagi puyuh. Puyuh ketika kita ganti pakan, dia akan ngambek bertelur. Dan bahkan tidak mau bertelur sama sekali. Nah kalau alternatifnya, kalau teman-teman misalkan kok seperti itu, ya lebih saran saya, lebih bagus bikin peternakan yang lain. Seperti ayam misalnya. Ayam petelur itu bisa dengan kita bikin pakan sendiri. Kalau puyuh, itu ternyata dulu saya semangat untuk bikin pakan puyuh. Tapi ternyata pakan puyuh itu sebagian bahannya memang setengah matang ya, ibaratnya di steam ya, dipanaskan, tidak kasar kayak gitu. Karena pencernaknya berbeda. Teman saya menyarankan kalau memang kondisinya tidak memungkinkan dan teman-teman memang suka dan hobi beternak puyuh, bisa menggunakan pakan yang sama. Misalkan di daerah itu kok pakannya misalkan pakan ayam jenis A misalnya, ya pakai itu aja, nanti dikasih campuran. Campurannya yaitu menggunakan sentrat ya, konsentrat petelur ya, sentrat petelur nanti ditambah lagi dengan rempah-rempah yang merangsang bertelur. Secara alami juga bisa. Dan itu lebih baik konsisten. Konsisten itu nanti dia akan bertahap dan menyesuaikan.
Walaupun memang tidak maksimal bisa bertelur banyak, tapi artinya tidak langsung sama sekali tidak bertelur, tapi masih bisa bertelur. Ya memang daerah-daerah yang tidak ada stok pakan memang agak susah. Beda dengan ayam. Kalau ayam bisa kita bikin sendiri ya, kita bikin sendiri. Saya kok nengok di atasnya ya, harusnya nengok di lensanya saya. Jadi harusnya memang bikin ya kita sih, kalau saya sih, kalau teman-teman bingung Mas bagaimana kita memulai beternak puyuh. Yang pertama kita lihat pasar telurnya dulu. Kalau telur ini harganya bagus, lanjut. Tapi kalau telurnya ini kurang bagus, ya jangan. Yang berikutnya, faktor berikutnya adalah pakan. Kalau pakan harganya mahal, jangan. Kalau pakan kok murah dan masuk hitung-hitungan, ya kita pelihara. Tapi kalau pertanyaan kayak tadi, Mas pakannya kok jarang, kadang gonta-ganti. Menurut saya jangan, daripada kita yang stres sendiri. Kalau kita nggak stres, burungnya yang stres karena gonta-ganti pakan. Nah, itu ya syaratnya seperti itu. Kalau memang terpaksa ya kayak tadi, bikin pakan sendiri, tetap bikin pakan pabrikan ya setengah steam itu ya, beli yang jadi aja. Nah nanti kita bisa dicampur dengan olahan-olahan kita, tapi caranya adalah konsisten, terus menerus, begitu. Tapi memang tidak bisa menjamin 100% bertelur, pasti kurang maksimal. Karena teman-teman saya udah nyoba pakai ramuan pakan sendiri itu ya paling mentok di 75%, nggak bisa puncak. Kalau kita menggunakan perangsang telur itu nanti akan terpengaruh pada usianya. Karena dia dengan obat kimia paling enggak usianya yang biasanya 2 tahun, 1,5 tahun bisa lebih maju. Biasanya seperti itu dan dobolennya banyak. Mungkin itu Mbak Mila atau Bu Mila yang bisa kita tanggap untuk Bu Mila. Mungkin tidak bisa menanggapi secara tidak bisa memberikan solusi yang pasti. Karena juga kalau saya realistis, kalau memang nggak ada pakan nggak usah beternak puyuh. Karena memang puyuh ini kan yang diambil adalah telurnya, tidak ocehannya. Hobi sih hobi, tapi kalau nggak menghasilkan ya repot juga. Begitu kawan-kawan, Bu Mila, mungkin kawan-kawan yang lain punya alternatif bisa di kolom komentar supaya membantu ibu kita, saudara kita di negara tetangga. Semoga terjawabkan dan ditunggu komentarnya kawan-kawan yang mempunyai solusi lebih bagus ya. Bisa di dalam komentar. Dari saya Adi Pras, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment di channel ini ya. Dan kita akan bahas lagi macam-macam nanti masih di puyuh. Dan saya kemarin video saya videokan mengenai ternyata puyuh ini kalau dikemas di makanan yang lain, misalnya bakso dan lain-lain, itu sangat menguntungkan. Jadi cobalah jadi peternak tapi juga sebagai pedagang. Kreatif kita juga harus lebih kreatif lagi ya. Tidak hanya pedagang yang kreatif, tapi peternak juga lebih kreatif lagi. Apalagi ini nanti akan lebaran, puasa, lebaran. Dan momentum corona sekarang ini kan orang stay di rumah, jadi makan di rumah, jajan di rumah. Itu bagus untuk bisnis selanjutnya. Begitu aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.